Eren versus Reiner, siapa yang akan menang antara mereka berdua? Kemarin di episode terakhir Attack on Titan season 4 di episode 16, kita lihat momen menegangkan ketika Eren dalam wujud Attack Titan udah siap-siap head to head sama Reiner, si Armor Titan. Dan bagian ini bikin aku jadi penasaran siapa yang akan menang antara mereka berdua, tapi menurut sains. Jadi aku pengen menganalisis sebenarnya secara sains kekuatan mereka itu seperti apa sih? Eren dan Reiner sendiri punya jenis kekuatan yang berbeda. Jadi di sini kita akan lihat kekuatan dari masing-masing Eren dan Reiner dulu. Dan seperti video sains dari AOT yang sebelum-sebelumnya udah aku buat, salah satu referensi yang aku gunakan adalah buku The Science of Attack on Titan. Dan buat yang tanya beli buku The Science of Attack on Titan ini di mana? Jadi pas waktu itu aku beli di Amazon.com. Bukunya dikirim dari Amerika, harga bukunya itu sekitar 100 ribuan dan harga ongkirnya itu sekitar 300 ribuan. Yang pertama, Reiner. Untuk lihat kekuatannya Reiner, kita mesti balik dulu lihat ke Attack on Titan season 1 ketika Reiner itu jebol dinding Maria. Ini momen yang krusial di awal-awal cerita karena si Colossal Titan itu kan dia cuman buat lubang di Shiganshina. Sementara yang jebol-bol Maria dan bikin semua orang di dalamnya ngungsi itu kan si Reiner ini. Dan pas proses jebol ini kita bisa melakukan analisis fisika sederhana untuk mengetahui beberapa karakteristik dari Armor Titan. Armor Titan sendiri masuk di kategori Titan 15 meter sama kayak Attack Titan, tapi uniknya Armor Titan ini tubuhnya dikelilingi oleh kulit yang keras. Sebenarnya kalau kita lihat secara sekilas dari seberapa beratnya armor yang dibawa oleh si Armor Titan ini, itu akan bikin dia susah untuk bergerak. Tapi entah bagaimana ceritanya dia justru bisa lari dengan sangat cepat. Dan dengan kecepatan yang sangat tinggi itu dia kemudian lari dan jebol dinding Maria. Secara geometri, ukuran dari lubang yang dihasilkan oleh Reiner itu kayak gini. Jadi bagian sini ada lubang dari gerbangnya. Sehingga total volume tembok yang diterjang oleh Reiner adalah 150 meter kubik. Yang ini beratnya itu setara dengan 430 ton. Energi yang dibutuhkan untuk jebol tembok seberat 430 ton ini itu sama dengan 10 kg bahan peledak. Dan kerennya lagi, Armor Titan ini pas selesai jebol gerbang, dia masih gerak dengan kecepatan yang cukup tinggi. Ini artinya hanya sebagian kecil energi geraknya yang terkonversi untuk jebol gerbang itu tadi. Kalau diperkirakan energi yang hilang saat Armor Titan ini jebol gerbang itu adalah 10%, kita bisa melakukan perhitungan pendekatan yang menunjukkan bahwa kecepatan lari dari Armor Titan ini itu sampai 330 km. Wow, ini cepet banget loh. Bahkan ini lebih cepet daripada kereta cepet Shinkansen yang ada di Jepang. Jadi kalau misalkan si Armor Titan ini itu dia lari, itu nggak bakal ada yang bisa ngejar di dunia Attack on Titan. Karena kudanya Survey Corps aja itu dia kecepatannya baru sampai 80 km per jam. Dan itu artinya kekuatan lari dari Armor Titan itu emang bener-bener nggak bisa dianggap remeh. Kemudian lanjut ke Eren, dan untuk lihat kekuatannya Eren kita juga balik lagi ke season 1. Ketika Eren ngangkat batu besar yang ada di distrik Trost untuk nutup lubang yang ada di gerbang dinding Maria, yaitu lubang yang dibikin sama Reiner. Dan bagian ini itu bener-bener menarik secara sains karena batunya itu bener-bener gede banget loh. Ukuran diameter batu yang diangkat itu adalah 70% dari tingginya Eren. Dan ini pasti sangat berat. Mikasa pun dia ngomong pas sebelum Eren ngangkat batu itu kalau berdasarkan standar ukuran manusia batunya itu terlalu berat untuk diangkat. Ukuran diameter batunya itu berdiameter 10,5 meter dan itu berarti beratnya mencapai 1.700 ton. Itu bahkan 35 kali lebih berat dari tubuhnya Eren dalam wujud Titan. Ini kalau diibaratkan ke skala manusia itu sama aja kayak orang dengan berat 70 kg tapi ngangkat truk yang beratnya sampai 2,4 ton. Jadi memang Eren itu kuat banget kalau soal angkat-angkat. Ditambah lagi juga di season 4 itu Eren juga ngangkat kapal orang-orang Marley yang kemungkinan besar bahkan itu lebih berat daripada batu yang diangkat Eren sebelumnya. Jadi ya soal angkat-angkat Eren itu memang hebat. Nah kemudian setelah mengetahui fakta itu tadi, siapa sih yang akan menang antara Eren dan Reiner? Jawabannya tergantung.
tergantung bentuk perkelahiannya itu nanti kayak gimana. Dan kalau kita ngomongnya bertarung dalam bentuk perkelahian, kita bahkan nggak bisa memprediksi siapa yang akan menang karena itu gampang banget dimanipulasi sama Bang Haji, Hajime Isayama. Kalau Bang Haji pengen Reiner itu menang, ya pasti gampang-gampang aja. Dan kalau Bang Haji pengen Erennya menang, ya pasti bisa-bisa aja. So, biar lebih spesifik, kita kerucutin bentuk perlombaan antara mereka berdua. Pertama, kalau perlombaannya ini adalah perlombaan lari, jelas ini yang menang adalah Reiner, karena memang Reiner itu larinya kenceng banget. Tapi mungkin ada yang protes, Reiner itu kan dia badannya gede, bawaannya juga berat. Sementara Eren itu tubuh titannya lebih ramping, jadi harusnya dia lebih lincah dan harusnya menang Eren dong. Nah, fakta menariknya orang dengan tubuh yang lebih kecil, yang lebih lincah, itu nggak serta-merta dia bisa lari lebih cepat. Kemampuan lari cepat itu butuh kemampuan otot yang spesifik, dan biasanya mayoritas pelari sprint yang lari cepat dalam waktu singkat itu justru badannya pada berotot gede-gede. Sementara pelari maraton yang butuh stamina lebih stabil tapi dia larinya cuman pelan, itu dia cenderung banyaknya orangnya kurus-kurus. Jadi sekali lagi, kalau perlombaannya ini adalah perlombaan lari, yang menang adalah Reiner. Kemudian yang kedua, kalau perlombaannya ini adalah perlombaan jenis angkat beban, dan ini yang menang adalah Eren. Karena Eren kalau soal angkat-angkat itu dia jauh lebih kuat, dan ini itu udah terbukti. Kalau Reiner kan walaupun ototnya besar tapi masih belum terbukti untuk ngangkat-ngangkat, beda sama Eren. Jadi begitu teman-teman analisisnya secara empiris dari data yang kita punya. Kemudian kalau pendapatku secara pribadi antara Eren dan Reiner, itu harusnya Reiner itu lebih hebat loh daripada Eren. Sekali lagi ini pendapat pribadi ya, kalau ada yang nggak setuju juga boleh banget. Tapi menurutku secara keseluruhan Reiner itu lebih hebat daripada Eren. Nggak tahu sih, karakternya Reiner itu kelihatan lebih matang aja gitu loh. Bisa berpikir jernih, nggak gerusa-gerusu, memikirkan rencana dulu, dan itu lebih penting daripada Eren yang walaupun dia itu lebih kuat, apalagi dia punya kekuatan Warhammer dan Founding Titan juga, tapi Eren itu kayak terlalu gegabah gitu loh dan kurang mempertimbangkan strategi. Sekali lagi ini pendapat pribadi ya, koreksi boleh tapi jangan dimarahin ya, takut aku. Nggak baik juga marahin orang karena channel ini itu channel yang family friendly. Dan juga kalau kita tarik ke season 1 pas Eren ngangkat batu, aku kepikiran, lah kan itu bentuk batunya bulat sempurna ya, ngapain juga Eren susah-susah ngangkat? Lah kan harusnya digelundungin bisa gitu. Jadi di sini tuh kayak Eren kurang strategi gitu. Tapi nggak tahu juga sih gimana menurut teman-teman, apakah batunya ini bisa digelundungin? Tapi ya dalam beberapa konteks tertentu Eren itu juga pinter kalau nyusun strategi, karena buktinya itu dia berhasil nyerang Liberio dengan strategi yang udah mateng. Dan juga strategi-strategi lainnya yang akan muncul di episode selanjutnya. Jadi mbohlah, aku sendiri juga bingung sih. Emang anime Attack on Titan ini ceritanya sangat kompleks, dan silahkan teman-teman ambil kesimpulan masing-masing aja. Boleh kasih pendapatnya juga di kolom komentar di bawah. Demikian dan terima kasih.